Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzani dengan NIM 050 120 1025. Saya di sini akan menjelaskan tentang dua teori belajar, yaitu yang pertama teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Untuk memenuhi mata kuliah inovasi pembelajaran dari perguruan tinggi sekolah dasar semester 3 Universitas Nahdlatul Ulama dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Endang Sri Budiawati SEMPD. Langsung saja saya akan memaparkan materinya. Yang pengertian dari teori behavioristik itu sendiri adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar adalah merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil antara stimulus dan respon itu sendiri. Sedangkan teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behavioristik, karena teori belajar kognitif lebih mementingkan suatu proses belajar pada hasil belajarnya. Untuk model teori kognitif itu sendiri merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut model perseptual. Menurut para pandangan ahli, yang pertama, behavioristik itu sendiri menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Dan yang kedua yaitu menurut Peterson, belajar adalah proses interaksi stimulus dan respon yang dimasukkan. Dengan itu harus berbentuk tingkah laku yang dapat amati atau bisa disebut observal dan dapat diukur. Sedangkan kognitif menurut pandangan Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf dan juga proses belajar seseorang yang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan dengan umurnya. Dan selanjutnya, perbedaan dan persamaan behavioristik dan kognitif. Saya akan menjelaskan perbedaannya terlebih dahulu. Behavioristik perbedaannya yaitu yang pertama yaitu fokus pada stimulus dan respon. Selanjutnya, setiap perilaku dapat dipelajari, dan yang terakhir yaitu menekankan pada perubahan perilaku. Sedangkan kognitif itu sendiri yaitu aktif berinteraksi untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, dan selanjutnya itu menekankan pada proses mental dan perilaku yang tidak nampak atau tak kasat mata. Persamaannya kedua teori ini itu sama-sama dengan menggunakan pendekatan yang diterapkan untuk membentuk perilaku yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Inovasi pembelajaran dalam teori behavioristik ialah misalnya kita sebagai calon guru, stimulus dalam membuat perlombaan seorang guru, kita sebagai calon guru yaitu kita membuat metode belajar, adanya perlombaan, dan sebagai responnya yaitu anak didik atau peserta didik kita menangkap baik maksud dari perlombaan itu, yaitu responnya. Setelah kita melakukan perlombaan itu dan murid menangkap baik maksud kita harus memberikan reward kepada mereka atau hadiah, karena tujuan untuk supaya anak-anak itu menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Dan sedangkan teori kognitif inovasi pembelajarannya, dalam teori ini kita memberi ruang pada siswa untuk
mengekspresikan diri mereka, kemampuan mereka, skill mereka untuk berdiskusi kepada teman-temannya, berspeak up kepada teman-temannya. Kita memberikan ruang itu karena supaya bertujuan untuk membangun karakter mereka untuk jauh lebih berani, untuk jauh lebih mengasah kemampuan otaknya, dan yang paling terpenting yaitu saling tolong menolong antar kelompok dan tidak mementingkan ego pada mereka sendiri. Itu sih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah teman-teman berikan kepada saya dan Ibu Endang berikan kepada saya. Mohon maaf jika ada perkataan atau kesalahan yang saya buat sengaja atau tidak sengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.